Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat rekan-rekan konten kreator ataupun siapa saja yang menonton video ini. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan semuanya ya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, ini berita penting, peringatan, dan harus ditonton sampai habis biar kata orang nggak gagal paham. Jadi beberapa hari ini beredar berita bahwa, ini saya kutip dari cnbcindonesia.com, bahwa Kementerian Kesehatan melarang dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Nah, larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak Indonesia. Ini gawat banget ini kalau nggak diperhatikan ya oleh para orang tua agar hati-hati ya kan. Usahakan banyak minum air putih, terutama air hangat ya, itu karena ini lagi viral banget soal minuman obat bentuk dalam cair ataupun sirup yang biasanya untuk penurun panas. Tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair ataupun sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian bunyi surat edaran Kemenkes nomor SR-0301-3 Romawi-3461-2002 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal, atau dalam bahasa ininya atypical progressive acute kidney injury pada anak. Nah, surat edaran yang sama juga melarang seluruh apotek di Indonesia untuk menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Nah, ini tugas kita juga untuk mengecek nih, apakah setelah edaran ini keluar masih terdapat apotek-apotek yang menjual itu, mungkin bisa dilaporkan. Obat yang dilarang untuk dijual termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair, tidak terbatas pada obat paracetamol sirup saja. Nah, sebagai alternatifnya, masyarakat yang membutuhkan obat bisa mengkonsumsi obat jenis tablet, kapsul, atau supositoria anal dan lainnya. Nah, diketahui penyakit gagal ginjal akut ini memang tengah menyerang ratusan anak Indonesia. Ya, sedikitnya terdapat 37 pasien meninggal dunia. Ya kan? Kemenkes juga mencatat ada 189 kasus hingga pada Selasa tanggal 18 Oktober 2002. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, kasus paling banyak didominasi oleh anak usia 1-5 tahun ya Allah. Ini masih kecil banget ya, balita soalnya. Hati-hati para orang tua, terutama ibu-ibu ya. Salah satu gejala utama dari gagal ginjal akut pada anak ini adalah terjadinya penurunan drastis volume serta frekuensi air kencing yang dikeluarkan. Nah, penyebab pasti lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan bahwa senyawa dalam obat sirup ini menjadi pemicunya. Ini seperti kasus yang terjadi di Gambia, Afrika Tengah, di mana sedikitnya 70 anak meninggal usai mengkonsumsi obat sirup. Nah, dikutip juga dari CNN, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan menghentikan sementara penggunaan obat paracetamol sirup dalam praktik penyembuhan penyakit khususnya pada golongan anak. Ketua Umum Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso menyebut rekomendasi itu dilakukan sebagai bentuk waspadaan dini terkait temuan kasus kematian puluhan anak di Gambia, Afrika, karena yang diduga mengkonsumsi obat sirup yang terkontaminasi dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG). Nah, belajar dari Gambia dan kecurigaan DEG dan EG, maka sebagai kewaspadaan dini, kami beri rekomendasi tak gunakan paracetamol sirup, namun menarik
obat bukan wewenang IDAI ya. Ini sebagai kewaspadaan dini aja, kata Piprim pada Selasa 18 Oktober 2022. Piprim juga mengatakan penyebab penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal ini masih dalam proses investigasi IDAI bersama Kemenkes. Apabila bicara temuan terkini, sejumlah pasien juga mengidap multisystem inflammatory syndrome in children atau MIS-C. Penyakit itu timbul dan menjangkiti anak dengan riwayat pernah terinfeksi atau melakukan kontak dengan penderita COVID-19. Nah, ini ada hubungannya dengan COVID juga ya, terjadi kontak ya. Namun setelah diberikan penanganan,